Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi yang beranggotakan Rivaldi Iza Ramadhani, Maulidia Arifta, Sultan Alif Erlangga. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas beberapa. Yang pertama, definisi kesehatan mental. Kedua, definisi promosi kesehatan mental. Ketiga, definisi prevensi gangguan psikologi. Dan yang terakhir, keempat, faktor resiko dan faktor protektif dari gangguan psikologi. Disimak yuk. Apa itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental merupakan sektor penting dalam mewujudkan suatu kesehatan secara menyeluruh. Menurut WHO sendiri, kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan atau well-being seorang individu yang menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan kontribusi pada komunitas mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan kesehatan mental. Selanjutnya, apa sih promosi kesehatan mental? Nah, promosi kesehatan mental merupakan suatu gerakan yang meningkatkan kesadaran banyak pihak terkait kesehatan mental dalam hal strategi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan mental. Nah, dapat kita ketahui nih, promosi kesehatan mental menurut WHO juga bahwa promosi kesehatan mental merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan mengizinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Promosi kesehatan mental secara mendasar ialah tindakan yang memfasilitasi lingkungan untuk memiliki sikap respek terhadap masalah kesehatan mental. Promosi kesehatan mental bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas bagi kesehatan mental individu, keluarga, organisasi, dan komunitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai prevensi gangguan psikologi. Ada 3 tahapan yang dikenal dalam prevensi yang awalnya dikembangkan oleh Revel dan Clark pada tahun 1950, yakni primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang pertama, inisiatif prevensi primer bersifat proaktif dan diarahkan pada populasi, bukan sekedar perorangan. Prevensi primer berupaya untuk mengurangi angka kasus-kasus baru. Dan yang kedua, prevensi sekunder terdiri dari seperangkat pengukuran yang digunakan untuk deteksi dini dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit dan meminimalisir konsekuensi yang terjadi. Dan yang ketiga, prevensi tersier menurunkan derajat disabilitas karena adanya gangguan tertentu, berfokus pada reduksi lebih lanjut komplikasi yang berkembang dari suatu penyakit atau problem melalui treatment dan rehabilitasi. Faktor risiko dan faktor protektif dari gangguan psikologi. Faktor risiko adalah segala sesuatu yang mencakup kondisi emosi yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif. Faktor risiko akan meningkatkan kecenderungan terhadap pengembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan menghambat pencapaian kesehatan mental. Adapun penghambat pencapaian kesehatan mental tersebut antara lain adalah kecemasan yang berlebihan, konsep diri rendah, kurangnya penerimaan diri, lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya dukungan sosial. Menurut Eggert, Thompson, dan Herting pada tahun 1994. Faktor protektif. Para ahli yaitu McLaren, Maxwell, Platt, Harris, and Jepson pada tahun 2008 menjelaskan bahwa faktor protektif merupakan karakteristik individu dan lingkungan yang bersifat
melindungi dari gangguan kejiwaan. Faktor protektif merupakan karakteristik yang terdapat dalam diri individu yang mampu mendukung individu dalam menurunkan atau melawan perilaku bermasalah. Cara-cara yang digunakan dalam faktor protektif ini adalah cara positif. Misalnya berperilaku prososial, memiliki kontrol diri dan kontrol sosial, serta memiliki dukungan dari lingkungan. Menurut Costa, Jesor, dan Turbin pada tahun 1999. Jadi, dalam hal ini, faktor protektif maupun faktor risiko pada individu ternyata berasal dari dalam diri individu itu sendiri, atau yang bisa disebut internal, maupun dari kondisi lingkungan sekitar dan orang-orang yang dianggap penting bagi individu yang bersangkutan, atau eksternal. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.